Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Umamah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Perintahkan aku ya Rasulullah kepada satu amal yang itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Jadi sahabat itu tidak berdoa itu langsung minta masuk surga enggak, tapi minta adakah kerjaan apa yang bisa kulakukan untuk bisa masuk surga ya Rasulullah. Maka jawaban Rasul kepada Abu Umamah ini, alaika bisawm. Ya, hendaklah engkau itu puasa. Fa innahu la idlalah, karena sesungguhnya enggak ada yang sebanding dengan puasa itu. Maksudnya sebanding dalam hal melawan hawa nafsu dan setan itu, yang paling tinggi ya puasa. Jadi jalan untuk ketakwaan. Makanya guru-guru kami dulu waktu pelajar, kita waktu masih sekolah itu disuruh banyak puasa. Supaya apa ya, godaan-godaan yang lain bisa hilang, ya kita bisa fokus dalam belajar dan Allah berikan kemudahan. Setelah selesai kuliah harusnya tetap itu. Jadi puasanya bukan semata-mata karena ingin pinter, bukan harusnya ya. Tapi nggak tahu dulu itu mungkin salah setting atau entah gimana. Sebetulnya nggak salah juga sih. Kita puasa niatnya supaya Allah berikan kefahaman. Insya Allah Allah beri kefahaman. Kalau ini niatnya supaya Allah mudahkan jalan ke surga, insya Allah mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Tsumma ataituhu tsaniyata, kemudian aku datang kepada beliau yang kedua kali. Faqala li, dan kemudian Rasulullah juga katakan kepadaku, alaika bisyam, hendaklah engkau itu puasa. Nah ini kepada Abu Umamah, sehingga kalau di dalam riwayat yang lain ya Roja bin Haywah itu menceritakan bahwasanya Abu Umamah ini dapurnya tidak pernah mengepul asap di siang hari. Kalau kita memang zaman sekarang kan nggak ada asap ya, jadi nggak bisa ketahuan. Ini dapur saya juga nggak berasap di siang hari, tapi bukan berarti puasa, karena beli makanan aja. Kalau Abu Umamah itu begitu, tidak ada siang hari dapurnya berasap. Artinya mereka, beliau, istrinya, anaknya, bahkan pembantunya itu senantiasa puasa. Puasa terus. Itu mungkin untuk menunjukkan ini ya, bahwasanya perintah Rasul ini walaupun ini sunnah, itu beliau begitu pegang erat dan beliau lakukan. Kecuali kata Roja, kalau ada tamu. Sehingga kita tahu katanya kalau ada tamu itu tandanya dapurnya Abu Umamah mengepul asapnya. Kita nggak bahas detail ke situ, yaitu sekedar tambahan, tapi kita intinya di sini Rasulullah memberi pelajaran ya, amalan kepada Abu Umamah ini dengan amalan berpuasa. Terus ada lagi sahabat yang lain ya, yang dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Baik Rasul, beritahu aku amalan yang akan memasukkan aku kepada surga, ke dalam surga. Maka Rasul bertanya, hal min walidaika min ahadin hayyun? Adakah dari dua orang tua engkau itu yang masih hidup? Jadi ini amalan masuk surga. Kalau sudah masih punya orang tua ini yang pernah kita bahas, ya celaka sebetulnya kalau orang tuanya masih hidup, keduanya atau salah satunya, tapi itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini amalan yang harusnya kaum muslimin bisa lakukan, walaupun mungkin ya tidak namanya, kalau sudah orang tua sekali ya kadang perlu kesabaran lebih, tidak semua orang bisa.
Karena kadang orang tua ini nanti ada post power syndrome misalnya ya, bekas bekas kuat ya, kemudian jadi lemah, ya, merasa berkuasa, itu bisa aja begitu. Tapi ya karena itulah, karena berat itulah, maka ini menjadi salah satu amalan untuk bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa lihat kondisi sekarang, ya, orang tua bisa lebih diletakkan di panti jompo saja daripada dirawat sendiri. Ini kondisi kapitalis begitu. Orang tua kadang lebih dekat kepada kucing daripada kepada anaknya. Ini jadi perhatian bagus bagi kita. Qala lahu marrat, ya. Rasulullah berkata ini berulang-ulang. Maka lelaki tersebut mengatakan, lah, enggak ada ya Rasul. Sudah wafat semua orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan fasqil ma, berikan minuman air kepada orang. Jadi berilah minum. Jadi amalan sederhana masuk surga dengan cara memberi minum kepada orang yang kehausan. Walaupun hanya sekedar air putih, ya. Walaupun sekedar air putih. Makanya dulu pernah saya itu ke Surabaya, lihat ada orang yang di muka rumahnya itu disediakan ini air galon, ditulisi boleh diambil untuk minum. Ini bagus. Tukang-tukang becak membawa botol ngambil di situ. Ini amalan yang sederhana, tetapi kata Rasulullah itu amalan bisa masuk surga. Yang kalau di kitab yang lain itu dijelasin, kalau orang itu banyak dosa, ya, seringlah memberi orang itu minum atau makan. Tidakkah ada hadis itu ya, yang seseorang yang banyak dosanya ketika dia kehausan, ada sumur dia ngambil, kemudian minum dia, setelah naik ke atas dilihat ada anjing yang sedang kehausan juga. Akhirnya dia turun lagi ke bawah, mengambil sepatunya, diisi air, kemudian dikasih minum anjing itu. Dengan sebab itu bisa Allah ampuni dosa-dosanya. Sederhana. Ada seperti yang kisah orang yang beribadah kemudian tergoda oleh wanita, khilaf dia 7 hari berzina dengan wanita itu, akhirnya tersadar, lari dia. Kemudian dia ya, tinggal di kalangan orang-orang miskin, ya, bersedekah, ya, mau makan roti diminta orang, dia kasih. Karena kesedihan, kenapa saya bisa berdosa seperti itu, ya, tobatnya luar biasa, akhirnya mati. Ketika mati ditimbanglah itu amal ibadah 70 tahun ditimbang dengan 7 hari berzina, ternyata lebih berat 7 hari berzina itu. Amalannya ringan ternyata. Mungkin salah satu bentuk yang memperberat itu kan keikhlasan. Kemudian ditimbang dengan 1 potong roti tadi, ternyata lebih berat 1 potong roti tadi. Itu bukan berarti kalau gitu mudah saja kita bertobat, ngasih minum, ngasih roti. Enggak begitu. Itu ada penyesalan orang tadi, ya, penyesalan bertobat betul. Terus ada kondisi dia perlu roti tadi, tapi dia lebih utamakan orang lain. Nah, kalau anjing saja itu dikasih minum itu menjadi sebab ampunan Allah Ta'ala kepada orang pendosa itu, apalagi memberi minum seorang mukmin yang kehausan, walaupun sekedar air putih. Ini sederhana daripada amalannya Abu Umamah tadi. Abu Umamah ini kan suruh puasa berat, ya, tapi kalau orang ini Rasul katakan, ada nggak orang tuanya? Nggak ada. Kalau gitu kasih amalannya, yakni sering kasih orang itu minum. Maka orang tadi bertanya, kaifa asqih? Bagaimana caranya memberi minum orang itu?
Maka Rasulullah katakan, ikfihim alatahu idza hadaruh. Ya, beri penuhi tempat-tempat alat minum mereka kalau mereka datang. Ini zaman dulu ya, memang zaman dulu itu kan orang musafir itu harus membawa bekal, ada membawa kantong air. Nah kalau datang kasih minum, penuhi alat-alat mereka. Kalau sekarang ini kayaknya ya susah ya mencari kondisi itu, kecuali kita hidup di yang jarang ada manusia begitu. Kalau sekarang orang nggak perlu bawa kantong air, cukup bawa kartu ATM, minum bisa nggak kekurangan. Nah sekarang ini yang diperlukan ya mungkin duit. Ketika ada orang kekurangan, memang memerlukan, kasih. Jadi cara beri minumnya begitu, kalau mereka datang kasih, penuhi tempat minumnya, wahmilhu ilaihim idza ghabu an, ya, dan antarkan minuman itu kalau mereka tidak datang. Jadi sederhananya begitu. Ini hadis di Musnad Imam Ahmad. Pertanyaannya sama, jawaban Rasulullah berbeda. Kemudian juga ada riwayat dari Al-Barra. Datang seorang A'rabi, seorang Badui kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Kabarkan kepadaku satu amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Tentunya dengan rahmat Allah ya. Maka Rasulullah katakan, la in qassarta fil khutbah laqad arradtal mas'alah. Ini ungkapan ini maksudnya adalah pertanyaan kau itu pendek tapi jawabannya panjang lebar. Ini seperti ini kaitannya dengan wajannatin arduhas samawati wal ard. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Ditanyakan dengan satu pertanyaan yang singkat. Jadi kata Rasulullah, engkau pertanyaannya sedikit, ringkas kalimatnya, tetapi yang engkau tanyakan ini persoalan yang sangat luas. Kemudian Rasulullah katakan, a'tikin nasamah wa fukkar raqabah. Bebaskan budak, bebaskan jiwa dan merdekakan budak. Ini amalan untuk masuk surga. Kemudian orang tadi katakan, ya Rasulullah, ahuma sawaun. Wahai Rasulullah, bukankah dua hal itu sama aja? Membebaskan jiwa dengan memerdekakan budak itu kan sama. Maka Rasulullah katakan, la itqun nasama antan farida biha. Namanya membebaskan jiwa itu adalah kalau engkau memang betul-betul melepaskannya. Ya, kalau di dalam Faidul Qadir bedanya itu adalah al-itqu itu izalatur raq, menghilangkan perbudakan. Dan kalau itqun nasamah itu berarti ini tidak bisa tidak kecuali dari pemilik budak itu. Jadi kalau dia memiliki budak, maka amalannya adalah dengan membebaskan budak itu. Itu a'tiqin nasamah atau itqun nasamah. Kemudian fakur raqabah. Fakur raqabah itu di bawah dari a'tiqin nasamah. Karena fakur raqabah itu di sini dikatakan antu'ina fi samaniha. Engkau membantu dia terkait dengan harganya. Misalnya ada mukatab. Mukatab ini budak yang sudah ditetapkan oleh tuannya, kalau mampu bayar sekian, engkau bebas. Nah, kita bantu untuk membayarnya. Itu fakur raqabah, membebaskan budak. Membantu membebaskan budak. Ini amalan yang bagus. Bisa menjadikan orang itu masuk surga gara-gara amalan ini. Ini kadang masih sering diserang ya. Islam itu ada mengajarkan perbudakan. Ya, padahal lihat aja kenyataannya sekarang nggak ada budak itu. Ya karena ini sistem hukum Islam itu
membuat ya, perbudakan itu hilang, ya, hilang tanpa merugikan orang yang punya budak. Karena kalau masa jahiliyah dulu itu kan orang punya budak itu mereka bisa membeli. Jadi Islam tidak kemudian serta-merta sudah bebaskan, rugi itu yang punya membeli tadi, tapi ada kompensasinya. Ada nanti diat ketika misalnya melakukan berbagai jenis kesalahan, ya, kafarotnya adalah dengan memerdekakan budak misalnya. Itu diantara keunggulan Islam. Kemudian wal minhatul wukufu, ya, memberikan al wukuf. Ini ada yang terjemahin ke onta yang banyak air susunya. Intinya memberikan ya berderma wal fai, ya, dan juga fai ala dzirrahim az-zalim, kepada kerabat yang zalim. Jadi ini juga jalan masuk surga itu kasih hadiah kepada kerabat kita yang zalim. Bukan untuk menolong kezalimannya, ya, misalnya dia itu nggak senang dengan kita, nggak senang dengan amal dakwah kita, atau nggak senang dengan ketaatan kita yang kita lakukan. Untuk menyambungnya bisa dikasih hadiah. Karena orang itu kadang senang hadiah. Awalnya mengkritik, ya kan? Jadikan komisaris langsung diam. Karena dikasih hadiah tadi. Kasih jabatan diam. Nah ini kalau sesuatu yang baik kita lakukan, mengasih hadiah nggak apa-apa. Mengontak orang untuk zalim aja kadang bisa ngasih hadiah. Ini juga jalan yang baik. Kemudian famay yutiqu dzalik, siapa yang sanggup begitu? Jadi ini berat, kata orang tersebut. Maka kata Rasulullah, fa'at'imil ja'i wasqil dham'an. Kalau gitu beri makan orang-orang yang lapar dan beri minum orang-orang yang haus. Ya, sederhana. Karena memang yang bertanya ini A'rabi, orang dusun. Kemudian orang ini mengatakan, fa'il lam astati, kalau aku nggak sanggup bagaimana? Nah coba ini ada murid, ya, orang A'rabi datang sudah diberitahu yang mudah, ya, kasih makan dan minum saja. Tapi dia katakan kalau nggak sanggup gimana? Maka kata Rasulullah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh orang berbuat ma'ruf, cegah mereka dari berbuat kemungkaran. Kemudian dia katakan, faman lam yutiq dzalik, kalau nggak sanggup yang itu melakukannya, maka Rasulullah katakan, kuffa lisanak illa min khair. Tahan lidah engkau kecuali dari mengucapkan yang benar, yang baik. Ini di Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Jadi ini seperti ini Rasulullah itu, ya. Mengasih amalan itu tidak levelnya tinggi semua, enggak. Lihat siapa yang bertanya, ya. Amalan apa yang mereka sanggup, kasih itu. Siswa itu juga begitu, peserta didik nggak bisa disamakan. Ada orang yang mungkin mendengar sekali langsung paham, langsung hafal. Ada yang perlu 10 kali. Lah kalau semua disamakan berat itu. Begitu juga ibadah itu juga, ya, yang bukan siswa, ya, para kita semua itu kan juga beda-beda kemampuan kita. Ada yang puasa dia kuat, tapi sholat malam enggak. Ada yang sholat malam kuat, enggak kuat puasa. Ada yang kuat ibadahnya, tapi dari sisi pemahamannya agak lemah. Ada yang kuat belajarnya, tapi ibadahnya agak kurang. Ada yang ya macam-macam lah begitu. Sehingga lihat, ya, di sisi mana kita itu kuat, maka lazimi itu. Yang kita nggak kuat, ya lakukan paling nggak sekali-sekali untuk perkara yang sunnah. Kalau perkara yang wajib, maka tidak ada pilihan lain. Ini beberapa contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu juga zikir, sama zikir itu mana yang paling bagus. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa amal yang paling afdol, itu jawabannya kan macam-macam juga. Termasuk pertanyaan siapa yang engkau paling cintai. Nanti itu ada dibahas di kitabnya. Tapi panjang ceritanya lah, karena itu agak muskil ya, hadis itu. Tapi itu sudah dijelasin oleh para ulama ya, gimana mensinkronkan riwayat-riwayat itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini bisa kita gunakan ke siswa untuk kita ukur kemampuannya, kita berikan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka. Termasuk ini bisa kita gunakan untuk diri kita tadi. Bab ibadah, bab amalan mana yang paling bisa kita merasa ini ya. Kalau doa, zikir itu yang merasa kita lebih dalam hati ini lebih dekat kepada Allah, itu yang diamalkan. Makanya doa para nabi pun kan beda-beda itu. Nabi Adam ya, ketika Allah kasih balasan dari sebagian perbuatannya ya, dibuang ya, diturunkan dari surga. Nabi Adam kan doanya ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang bagus. Diresapi maknanya, ya Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Adabnya Nabi Adam ya. Kalau kita renungi luar biasanya doanya Nabi Adam. Beliau sekedar mengakui, tidak meminta secara sorry, nggak meminta. Di situ nggak ada permintaan apa-apa di kalimatnya Nabi Adam itu, tapi itu fahamlah bahwasanya memang itu sebuah permintaan, minta ampun kepada Allah. Beda pula dengan ini yang oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan dikatakan ya apa itu di perut ikan yang inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja yang diucapkan Nabi Yunus ketika bersedih ya, bersedih karena apa, merasa dihukum oleh Allah Ta'ala. Maka ucapan yang muncul itu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk di antara orang-orang yang zalim. Enggak ada permintaan juga di situ. Jadi kalau kita dalam kondisi sedih atau apa, bagus juga dibaca doa itu. Diingat-ingat ya, bagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Ayub lain lagi itu. Nabi Ayub ketika kena musibah, beliau ketika sudah lama ya, bertahun-tahun kena penyakit, beliau munajatnya kepada Allah, Rabbi inni massani yadhur, ya Allah aku ini tertimpa penyakit ini, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah zat yang maha penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Gak ada permintaan juga itu, gak ada permintaan. Jadi level mereka ini seperti itu. Nah, kalau kita lebih senang dengan doa-doa seperti itu, lebih merasa dekat dengan Allah Ta'ala, maka itu yang afdal. Zikir yang lain prinsipnya di situ. Yang afdal yang mana? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan kepada sahabat itu beda-beda, memberikan pelajaran juga begitu. Tapi prinsipnya itu kalau perkara yang bukan perkara yang mendasar dan wajib ya. Kalau perkara yang wajib ya harusnya semua sama.
Kalau sekarang ini disebut dengan istilah kompetensi dasar. Sholat, ya sholat ini harus sholat. Nggak bisa orang kemudian, ya Rasulullah kalau saya nggak sanggup sholat bagaimana? Sebagaimana orang-orang Taif itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami mau masuk Islam, tetapi minta kompensasi untuk nggak sholat. Rasulullah nggak terima itu. Kemudian minta kompensasinya nggak usah lama, setahun aja misalnya. Tidak dikasih kompensasi untuk meninggalkan sholat. Jadi perlu kita garis bawahi, mencocokkan, menyesuaikan dengan kondisi siswa itu memang seharusnya begitu, tapi ada hal-hal mendasar yang tidak boleh kemudian kita bedakan satu dengan yang lain.